Hai semua, pada zaman sekarang ini kita bisa membeli berbagai barang elektronik dengan mudah dan juga harganya terjangkau. Cara penggunaannya pun juga sangat simpel dan juga mudah. Selain itu bentuk dan modelnya pun bervariasi, serta ukurannya semakin praktis sehingga mudah kita bawa kemana-mana. Namun hal tersebut sangat berbeda dengan zaman dulu. Pada zaman dulu barang elektronik bentuknya sangat besar, serta penggunaannya juga nggak semudah sekarang. Motorola Dynatac 8000X. Pada tahun 1983, seorang peneliti dan eksekutif di Motorola yang bernama Martin Cooper ini menciptakan handphone pertama di dunia. Dia mengaplikasikan teknologi komunikasi telepon dengan sistem wireless yang biasanya hanya digunakan pada radio komunikasi polisi. Temuan handphonenya pun kemudian disempurnakan dan dikomersialkan oleh Motorola pada tahun 1983. Handphone pertama itu kemudian diberi nama Dynatac 8000X. Ponsel Dynatac ini memiliki berat 1,1 kg dan berukuran 23 cm. Dan saat digunakan untuk menelpon, Dynatac ini hanya memiliki kapasitas maksimal percakapan selama 30 menit. Kemudian memerlukan waktu 10 jam untuk pengisian ulang daya baterainya. Untuk kapasitas penyimpanan kontak, handphone ini hanya mampu menyimpan 30 kontak saja. Sedangkan harga handphone ini pada saat itu diperkirakan sekitar $3.999 atau sekitar 50 juta rupiah. Komputer pertama ENIAC. Komputer pertama di dunia yang dinamakan ENIAC ini dibuat pada tahun 1945 oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan diumumkan ke publik pada tahun 1946. ENIAC sendiri adalah komputer pertama yang didesain agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. Dulunya komputer tersebut dibuat bukan untuk membantu pekerjaan kantoran seperti saat ini. Komputer ini digunakan untuk memudahkan negara Amerika menghitung arah dan jarak tembak rudal balistik pada waktu Perang Dunia Kedua. Komputer ENIAC ini memiliki bobot seberat 30 ton, menggunakan daya listrik sebesar 200 kW, terdiri dari 900.000 tabung hampa, 1.500 relay, serta ratusan ribu kapasitor dan juga konduktor. Sementara untuk membuat komputer ENIAC ini, pihak militer Amerika Serikat mengeluarkan biaya sebesar $61.000 atau sekitar 894 juta rupiah. Harddisk pertama IBM 350 disk. Pada saat ini, sebuah media penyimpanan pada komputer atau laptop bisa menyimpan sampai ratusan bahkan ribuan gigabyte. Namun berbeda dengan zaman dulu, harddisk yang pertama kali dirilis oleh IBM pada tahun 1956 ini memiliki total kapasitas penyimpanan hanya 3,75 MB. Harddisk yang bernama IBM 350 disk ini mulai dipasarkan pada tahun 1958 ke perusahaan lain, di mana bentuk harddisk ini sangat besar layaknya sebuah kulkas dan memiliki berat lebih dari 1 ton, serta harga jualnya sangat fantastis, yakni 450 juta rupiah. Untuk spesifikasinya sendiri, IBM 350 ini bisa berputar 1200 rotasi per menit, memiliki kecepatan transfer data hanya 8.800 karakter per detik, dan kapasitas penyimpanannya hanya sebanyak 5 juta karakter. TV pertama, The Bates Television. Pelopor asal Skotlandia yaitu John Logie Bates diyakini sebagai pembuat televisi pertama di dunia. Pada tanggal 2 Oktober 1925, Bates berhasil mentransmisikan gambar televisi pertama dengan gambar yang masih samar-samar, yakni gambar berubah boneka. Pada tahun 1927, dia mentransmisikan suara dan gambar sejauh 644 km dengan kawat telepon dari London ke Glasgow. Sedangkan pada tahun 1928, dia mengirim transmisi televisi pertama melintasi Samudra Atlantik dari London menuju ke New York. Lalu mulai tahun 1929, BBC menggunakan teknologi televisi milik Bates ini untuk menyiarkan program televisi pertama. Namun sayangnya teknologi TV milik Bates ini masih memiliki beberapa batasan, diantaranya masih bersifat mekanis dengan gambar visual yang kadang tidak jelas dan kadang-kadang berkedip-kedip. Sementara televisi elektronik yang dikembangkan penemu lain dianggap lebih baik daripada punya Bates ini, sehingga akhirnya BBC ini menyingkirkan produk Bates ini pada tahun 1937.
Kulkas pertama. Pada abad ke-11, seorang ilmuwan muslim dari Iran yang bernama Ibnu Sina menemukan sebuah kumparan pendingin yang mengkondensasi uap beraroma menjadi cairan. Teknologi tersebut akhirnya menghasilkan minyak esensial yang mana ditulis oleh Ibnu Sina dalam bukunya. Kemudian seorang ilmuwan Skotlandia bernama William Cullen dari Glasgow University mengembangkan sebuah mesin pendingin sederhana di tahun 1784. Dari hasil penelitiannya, dia menemukan bahwa bakteri tidak dapat berkembang dengan baik dalam media dingin. Selanjutnya, teknologi pendinginan dikembangkan lebih lanjut oleh Jacob Perkins yang berasal dari Amerika. Dia ini terinspirasi dari catatan William Cullen, di mana dia menggunakan ether dan tekanan uap air dalam membekukan air. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan Jerman yang bernama Carl von Linden. Namun untuk metodenya, dia menggunakan bahan kimia seperti amonia, sulfur dioksida, dan klorida metil sebagai media dalam membekukan air. Meskipun kulkas Carl von Linden ini lebih praktis, namun komposisi bahan kimia yang digunakan ini tidak aman untuk membekukan makanan dan minuman. Akhirnya setelah pengembangan lebih lanjut, kulkas pada saat ini banyak menggunakan bahan freon sebagai media pendingin, tapi akhirnya menggunakan hydrofluorokarbon atau HFC yang diklaim lebih ramah lingkungan.